Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan kuliah regresi terapan ya. Ini pertemuan ke-14. Baik, saya ulang lagi pertemuan minggu yang lalu ya, masih di metode semua kemungkinan ya. Jadi untuk metode semua kemungkinannya atau di pilihan menu di Minitab itu namanya Bayes Substance Regression ya. Metodenya Bayes Substance Regression. Ya. Itu syarat yang digunakan ada 4 untuk menentukan pilihan yang terbaik. Itu pertama menggunakan R kuadrat adjusted itu harus besar ya. Terus rataan kuadrat galatnya dalam hal ini adalah S kuadrat lambangnya ya. Atau kita kenal secara umum namanya adalah MSE, mean square error. Ini harus sekecil mungkin. Yang ketiga CP melonya mendekati nilai P ya, di mana P itu adalah banyaknya parameter dalam model regresi. Dan yang keempat, prinsip parsimoni. Artinya apa? Kalau saya menambahkan variabel prediktor baru, maka terjadi peningkatan R kuadrat maupun R kuadrat adjusted kecil. Jadi ini enggak bermanfaat ya. Jadi menambah variabel prediktor ya, di mana meningkatkan koefisien determinasi atau koefisien determinasi terkoreksinya itu hanya sedikit, berarti ini enggak bermanfaat ya. Itu yang dikenal dengan prinsip parsimoni. Jadi jangan berlebih memasukkan variabel prediktor itu ya intinya. Kalau hanya menaikkan sedikit saja. Ya. Jadi untuk koefisien determinasi terkoreksi atau yang adjusted istilahnya disesuaikan. Lambangnya adalah RA kuadrat. Rumusnya itu dimodifikasi dari rumus koefisien determinasi yang lambangnya adalah R kuadrat. Di mana kalau koefisien determinasi itu R kuadrat sama dengan 1 min JKG dibagi JKT. Kalau yang terkoreksi 1 min JKG per derajat bebasnya yaitu N min P per JKT dibagi derajat bebasnya N min 1. Itu aja bedanya. Ini dengan manipulasi aljabar bisa dinyatakan dalam bentuk koefisien determinasi yaitu R kuadrat. Ya, rumusnya adalah ini. Jadi ada hubungan antara R kuadrat dengan R kuadrat adjusted. Ya. Ya, bedanya apa kalau R kuadrat dengan R kuadrat adjusted? Kalau R kuadrat ini terpengaruh oleh P, gitu, biasanya makin banyak P-nya atau makin banyak variabel prediktornya dalam hal ini akan meningkatkan R kuadrat. Tapi kalau pakai adjusted yang sudah disesuaikan, R kuadrat adjusted, peningkatan P itu tidak terlalu besar, tidak selalu membesar ya, bersamaan dengan P. Jadi kalau P-nya ditambah atau variabel prediktornya ditambah, maka R kuadrat itu naiknya enggak terlalu besar. Nah, jadi sifatnya enggak terlalu kasar seperti R kuadrat. Kalau P-nya bertambah, otomatis R kuadratnya bertambah. Tapi ini bertambah cuma enggak terlalu besar. Sehingga bisa dipastikan nilai R kuadrat itu selalu lebih besar dari R kuadrat adjusted. Nah, jadi untuk kontrol itu lebih baik pakai R kuadrat adjusted. Makanya dipakai sebagai acuan untuk menentukan model terbaik. Ya ini ya. Terus mengenai rumus ya, rataan kuadrat galat atau dilambangkan S kuadrat ya, kita nggak lupa rumusnya adalah ini. Jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasnya N min P ya. Ini N min P atau dikenal dengan KTG ya. Kalau di awal kita namakan KTG atau MSE. Ya. Ini tadi rumusnya. Ternyata kalau kita hubungkan dengan S kuadrat juga bisa. 1 min N min 1 dikalikan KTG tadi. S kuadrat ini KTG per JKT. Ini sama nilainya dengan yang di sini. Ya. Ada beberapa versi ya. Nah, untuk CP Melo rumusnya adalah JKGP dibagi S kuadrat plus 2P min N. S kuadrat ini adalah KTG atau MSE yang diperoleh dengan melibatkan semua variabel prediktor. Jangan lupa, kalau yang JKP ini melibatkan banyaknya variabel prediktor yang masuk saja. Misalkan di dalam model yang melibatkan X1, X2, X3, X4 misalkan ya, maka S kuadrat ini diperoleh dengan meregresikan Y terhadap semua X. Maka MSE-nya langsung bisa diambil sini.
Sedangkan yang ini tergantung. Kalau saya hanya memasukkan X1, berarti penghitungan JKG ini hanya berdasarkan model Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus galat. Gitu ya. Kalau yang saya masukkan X2 saja, berarti model yang dipakai adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X2 plus galat. Begitu untuk penghitungan JKG-nya ini. Jadi ini mengikuti banyaknya variabel prediktor, kalau ini mengikuti seluruh variabel prediktor. Ya. Nah, ini kalau kita telusuri dari teorinya, ternyata ekspektasi dari CP Melo ini sama dengan P ditambah sesuatu. Ya. Sesuatu ini ada bentuknya, ini agak kompleks, ya, cuma enggak saya cantumkan di sini. Kalau nilai JKB-nya ini 0 persis, maka CP menjadi estimator tak bias. Tak bias untuk P, ya kan? Tapi apabila JKB-nya positif, maka otomatis rata-rata dari JP itu akan melebihi P. Ya, melebihi P kalau ini positif. Ya, itu aja penjelasannya tentang P. Harapan kita CP mendekati P, gitu ya. Itu modelnya dikatakan terbaik, ya. Sebagai contoh untuk data yang kita bahas di awal, ya, itu menggunakan metode stepwise, kita pakai lagi untuk metode semua kemungkinan. Di sini kalau X-nya ada 4, gitu, maka banyaknya kombinasi persamaan yang bisa dibentuk ada 16, tapi satu persamaan tidak kita gunakan, karena tidak melibatkan X sama sekali. Jadi kita hanya menyelidiki 15 persamaan atau 15 model saja. Untuk kelompok A, ini yang melibatkan satu variabel prediktor saja. Misalkan hanya X1, X2, X3, X4. Untuk kelompok B yang melibatkan dua variabel prediktor, ini ada 6. Bisa melibatkan X1 dan X2, bisa X1 dan X3, X1 dan X4, X2 dengan X3, X2 dengan X4, dan X3 dengan X4. Ada 6 model yang bisa dibentuk. Untuk yang kelompok C yang melibatkan 3 variabel prediktor, ini hanya ada 4. Ini modelnya ya. Melibatkan X1, X2, X3, X1, X2, X4, X1, X3, X4, X2, X3, X4. Dan yang melibatkan 4 variabel tentunya hanya ada 1. Ini saya masukkan kelompok D. Ya. Nah, kalau kita hitung sebagai contoh ilustrasi yang melibatkan X1 saja, saya masukkan kelompok A1 kan tadi. Kelompok A1, modelnya seperti ini. Ini kalau kita hitung S kuadrat atau MSE-nya JKG per N-P. Ya. Jadi ini S kuadrat yang berhubungan dengan ini. Yang berhubungan dengan model ini ya. Lihat P-nya hanya 2. Nah, P-nya hanya 2. Karena ini parameternya ada beta 0, beta 1. Nah, ini rumus jumlah kuadrat galatnya. Ini saya peroleh dari Minitab, keluar ini. Sehingga S kuadratnya ketemu sekian kalau di akar ini. Ini nanti muncul juga di Minitab. Ya. Ini berada di bawahnya tabel koefisien. Ya. Di atasnya tabel ANAVA. Ya, ini. Jadi muncul di sisi kiri ya, S sekian ya. Nah, S ini kalau saya kuadratkan jadi sekian. Nah, yang muncul di metode semua kemungkinan itu nanti ada R kuadrat, ada RA kuadrat, ada CP, ada S kuadrat. Atau KTG. KTG berdasarkan model yang diinginkan ya gitu ya. Nah, penghitungan R kuadrat adjusted-nya ini rumusnya. Ini mengacu pada model ini yang melibatkan X1 ya. Ketemu nilainya sekian. Nah, 16 min 1 kali S kuadrat. Ini S kuadratnya tadi. Ya kan? Tuh. Sehingga hasilnya ketemu 64,4%. Kemudian CP-nya ini ya, kalau kita hitung ketemu 79,58. Cukup jauh. Ya. Cukup jauh, harusnya mendekati 2 kan, P-nya kan 2. Jauh, berarti ini otomatis jelas ditolak ini, yang melibatkan X1 ini. Kalau kita lanjutkan untuk semua variabel prediktor, nanti jadinya seperti ini. Ini outputnya di SPS, di Minitab itu seperti ini. Ada R kuadrat, ada R kuadrat adjusted, ada CP Melo, ada S. Jadi S.
S ini adalah penduga simpangan baku galat atau penduga sigma. Ya. Nah ini kalau saya kuadratkan namanya K3G. K3P gitu ya, karena berhubungan dengan banyak parameter. Nah ini kan melibatkan variabel X3, ya, nilai R kuadrat adjusted-nya 73,3%, nilai CP-nya 56,7, nilai S-nya 39,8983. Yang melibatkan X1 ini yang baru kita peragakan tadi ya. Yang melibatkan X1, ya, R kuadratnya 66,7%. Lihat R kuadrat adjusted selalu lebih kecil dibanding ini. Cuma bedanya enggak terlalu besar ya. Ini CP-nya 79, jauh sekali dari 2 ya. S-nya 46,179. Nah ini ya. Nah ini diperoleh dari mana angka ini? Ya dari urean ini tadi. Nah dari urean ini, rumus ini. Ya. Nah itu. Dan seterusnya sampai yang 4 variabel prediktor itu hanya ada satu model. Ya, kita kelompokkan di bagian apa tadi? D ya, D. Ya, R kuadrat adjusted-nya lihat 94,6. Yang melibatkan 3 variabel prediktor itu yang terbaik ini. Ya, CP-nya 4,8 sangat dekat dengan 4 kan. Kalau ada 3 variabel prediktor kan berarti P-nya 4. Banyak parameternya 4. Termasuk intercept ya. Lihat ini sudah dekat sekali dengan 4. S-nya sangat kecil, nah, di antara yang lain 18, kan. Terus R kuadrat adjusted-nya 94,2. Dengan menambah variabel prediktor baru, yaitu X3, ternyata hanya meningkat sedikit dari 94,2 menjadi 94,6. Naiknya hanya 0,4. Jadi ini mubadir. Dengan prinsip parsimoni, pasti yang melibatkan keempatnya ditolak. Nah, sehingga model terbaiknya adalah menggunakan X1, X2, X4. Begitu ya. Nah, kalau kita list seperti ini. X1, X2, X4 ini yang terbaik ya. Yang melibatkan 3 variabel prediktor. Yang melibatkan 2 variabel prediktor yang terbaik adalah melibatkan X2, X3. Tapi CP-nya masih jauh. Jauh kan? Jauh dari 4. Gitu? R kuadrat adjusted-nya juga 86. Nah ini kan meningkatnya tajam jadi 94,2. Jelas secara intuisi model C2 ini yang terbaik. Ya. Begitu cara menyelesaikannya ya. Nah ini penjelasan tadi. Kalau kita list C2, kelompok C yang terbaik adalah model kedua, kelompok A yang terbaik model ketiga, kelompok B model keempat, kelompok D karena hanya satu model ya ini. Dari keempat ini dibandingkan lagi, yang memenuhi kriteria keempatnya tadi, itu adalah yang C2. Ya, C2. Nah ini coba saya iseng, kalau seandainya saya masukkan semua X-nya, nah ini berakibat apa? Serius. Ya. Variabel prediktornya yang asalnya signifikan menjadi tidak signifikan. Ini kalau saya menggunakan alfa 5%. Lihat, X1 jadi nggak signifikan, X3 jadi nggak signifikan. Padahal tadi asalnya signifikan. Ya. X1-nya signifikan menjadi nggak signifikan. Ya. Jadi ini dengan prinsip parsimoni apalagi, ya, R kuadrat adjusted-nya naik sedikit. Nah itu yang paling kuat jadikan alasan. Ya. Sehingga model yang melibatkan seluruh variabel prediktor ditolak. Ya. Inilah model terbaiknya yang melibatkan X1, X2, dan X4. Signifikan semua. Ya. Ini modelnya. Oke, ini bisa kita peragakan dengan menggunakan Minitab. Nah, ini kebetulan datanya sudah saya simpan. Data stepwise-nya ini. Nah, perintahnya tinggal ini aja, start regresi ya. Pilih stepwise. Oh, maaf. Pilih base subset ya. Base subset. Nah, ini ada metode semua kemungkinan namanya ya. Responnya Y. Ya, variabel prediktornya ada 4. Nah, gitu.
ya. Itu baru option. Nah, ini yang penting. Kita ingin menampakkan sampai 4 variabel prediktor. Ini kita ganti 4. Menggunakan fit intercept, ya. Oke, kita oke lagi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, jangan lupa ada R kuadrat adjusted, ada CP, ada S. Lah S ini sebenarnya dari sini. Ini penduga dari sigma, yaitu simpangan baku galat. Kalau S ini saya kuadratkan, namanya MSE atau kuadrat tengah galat. Nah, ini muncul di sini. Oh, mau enggak muncul di sini ya. Di sini munculnya. Start, regresi. Nah, pilih responnya Y, prediktornya masukkan semua. Ya kan? Nah, resultnya ini harus pilih yang ini. Ya, nanti S-nya nampak di sini. Oke, storage-nya kosongnya aja. Nah, ini nilai S itu ada di atasnya tabel ANAVA. Ini. Nah, ini. 18,050557. Ini sebenarnya akar dari ini. Nah, ini MSE-nya ini atau KTG-nya. Ini dibulatkan. Nah, dibulatkan. Kalau ingin tahu persisnya ya ini dibagi 11. Nanti ketemu 325, berapa gitu. Dibulatkan 326. Nah, habis itu di akar nanti ketemu ini 18, ini ya. Nah, di bawah tabel koefisien, di atasnya tabel ANAVA, berarti di antara gitu ya. Ini nilai R kuadrat, ini nilai R kuadrat adjusted-nya 94,6. Lihat di metode base subset tadi kan keluar ini. Yang melibatkan seluruh variabel prediktor. R kuadratnya 96, R kuadrat adjusted-nya 94,6, ya kan? Coba kita lihat. R kuadrat adjusted-nya 94,6 ya. Nah, ini 94,6 ini. Nah, ini R kuadrat adjusted. Sama kan? Nah, ini R kuadratnya 96%. Nah, gitu ya. Nah, kalau metode semua kemungkinan atau metode base subset langsung semuanya muncul bedanya. Jadi melakukan regresi berulang-ulang sesuai X yang dimasukkan. Gitu. Ya, itu contoh yang base subset. Ya. Ya. Oke. Sekarang saya lanjut metode press. Ya. Metode press ini sebenarnya di Minitab versi 14 kalau nggak salah. Ini masih tersaji, sekarang sudah dihapus. Ya. Ya, tapi ini ada pengetahuan tambahan juga ya. Barangkali ya masih punya apa namanya backup-annya yang Minitab versi 14 ya. Itu ada metode press di regresi. Tapi si versi 16 dan seterusnya sudah nggak ada saya lihat ya. Nah, ini sebagai pengetahuan tambahan. Nah, apa gunanya metode press ini juga untuk menyeleksi model terbaik. Ya, metode press. Rumusnya sederhana ini. Press P, sigma YI min Y dugaan dengan menghapus pengamatan ke I. Nah, ya. Menarik ya. Ada unsur cancel di sini. Menghapus pengamatan ke I. Lambangnya Y topi IP atau YIP topi. Kuadrat. Kan berarti apa? Jumlah kuadrat galat. Ini kan galat ini. Selisih YI dengan YI dugaan, tapi YI dugaan ini diperoleh dengan menghapus pengamatan ke I. Maksudnya di mana itu? Nah, saya gambarkan gini. Misalkan saya punya data berpasangan Y1, Y2 sampai YN. Nanti ada variabel prediktor X1, X2 sampai XN. Ya toh? Oh, X1, X2 sampai X3. Katakan variabel prediktornya ada 3. Ada X1, X2, sampai X3 diamati sebanyak N kali. Gitu kan datanya? Strukturnya seperti itu. Nah, kalau saya ingin menduga pengamatan pertama, nah caranya di mana? Saya hapus pengamatan pertama. Jadi saya hanya menggunakan pengamatan kedua sampai ke N tadi, maka dapat beta topi kan? Nah, beta topi itu diperoleh dengan menghapus pengamatan pertama gitu. Nah, dari beta topi itu saya kalikan dengan X di pengamatan pertama, berarti kan? X pengamatan pertama itu nanti akan dapat Y topi 1P. Nah,
Jadi menduga respon di pengamatan pertama dengan menghapus pengamatan pertama. Nah itu cara memperoleh ininya seperti itu. Jadi rumusnya apa? YI P topi itu sama dengan XI. Nah, XI itu tetap menggunakan baris ke I dari matriks X. Dikali beta topi berindeks min I. Nah, itu bedanya di situ. Beta topi berindeks min I itu artinya menduga model regresi dengan menghapus pengamatan ke I. Nah, bedanya hanya di situ. Menggunakan beta topi min I. Itu artinya tanpa pengamatan ke I. Ya, jadi kalau masuk I-nya 2, berarti beta topi min 2, tanpa pengamatan kedua. Jadi yang dipakai pengamatan pertama, ketiga, sampai ke N. Begitu seterusnya. Ya. Nah ini main program ini. Nah, ini kalau Anda sudah belajar komputasi statistik, bisa membuat program sendiri ini untuk press ini. Sederhana ini programnya. Tinggal pakai perintah omit ke sana. Omit I, itu artinya dari matrik rancangan tadi, hapus pengamatan ke I. Jadi ada matrik induknya itu berisi YI, X1I, X2I, X3I. Nanti tinggal omit I, gitu sudah hilang pengamatan ke I, regres Y terhadap X1, X2, X3, nanti dapat hasil duganya kan. Nah duganya disimpan, baru dipakai ngitung press setelah kesimpan semua. Nah intinya pembuatan programnya seperti itu ya. Oke, nah ini contohnya. Saya pakai data baru ini, di mana Y-nya itu kalori per gram, Y-nya diduga dipengaruhi oleh X1, ini bahan kimia ya, kadar 3 CaO titik Al2O3, ya, X2, X3, X4, ya, gitu ya. Datanya gini. Kalau saya menggunakan metode press, kita cek satu-satu seperti ini. Yang melibatkan satu variabel prediktor yaitu X1, nilai pressnya sekian. Nah ini dihitung dari rumus tadi. R kuadratnya 53,4%. Kecil ya, tanpa memperhatikan signifikansi. Sama metode semua kemungkinan juga begitu, tanpa memperhatikan signifikansi. Kalau yang melibatkan X2 ini hasilnya. Untuk X3 ini, ya, untuk X1 dan X2 ini, dan seterusnya, sampai yang 4. Nih. Ini kalau saya namanya tampilkan dari outputnya, ini outputnya Minitab, cuma sayangnya versi 16 tidak menampilkan lagi, ya, seperti ini tampilannya. Untuk subscript X1 ini artinya modelnya hanya melibatkan X1, nilai pressnya 1700. Kalau modelnya hanya melibatkan X2, nilai pressnya 1202. Kalau hanya melibatkan X3, nilai pressnya 2616. Syaratnya dipilih nilai press yang terkecil kan? Nah, berarti yang terkecil di sini yang mana? 1917. Berarti untuk model yang melibatkan satu variabel prediktor yang terbaik adalah X4. Gitu ya caranya. Yang melibatkan dua variabel prediktor berarti ada 6 kombinasi kan tadi. Yang terbaik adalah ini, melibatkan X1, X2. Ya, paling kecil kan? Model yang melibatkan 3 variabel prediktor, ini di sini ada 4 model. Yang terbaik adalah 85, berarti X1, X2, X4. Berarti kan? X1, X2, X4. Itu artinya apa? Dari model terbaik yang memuat 2 prediktor, tambah 1 prediktor lagi namanya X4. Nilainya turun menjadi 85, berarti turun 10 poin. Nah, kalau saya menggunakan prinsip parsimoni, jelas yang ini akan kita tolak. Karena penambahannya ini, pengurangannya ini tidak terlalu signifikan, hanya 10 poin saja. Dan yang kedua, menambah variabel prediktor, ya, ini tidak efisien. Ya. Kalau hanya bisa menurunkan itu. Nah, ini alasan parsimoni ini jangan terlalu banyak memasukkan variabel prediktor kalau seandainya terjadi penurunannya ini tidak terlalu drastis. Tidak terlalu drastis ini. Nah, apalagi melibatkan 4 variabel prediktor.
Ya, kalau pakai prinsip parsimoni otomatis ini ditolak. Malah naik lagi. Bukan malah turun tapi malah naik price-nya. Jelas 4 ini ditolak. Yang melibatkan 3 variabel prediktor dalam hal ini X1, X2, X4 ini juga kurang baik, ya, ditolak. Ya, pilihan yang terbaik adalah melibatkan X1 dan X2 saja. Ini yang metode press. Nah, metode press ini ada di pendapatnya Draper, ya, Draper ini. Dari bukunya Draper itu ada. Ya, judulnya adalah Applied Regression, ya, yang sudah diterjemahkan dari regresi terapan. Ya, jadi model terbaik itu, ya, ini penjelasannya. Yang model melibatkan 3 variabel prediktor, ini nilai price masing-masing ini. Ya, namun sesuai prinsip parsimoni, ya, pilihan model yang terbaik tetap pada regresi yang melibatkan X1 dan X2. Ya. Nilai price-nya ini itu dibulatkan menjadi 95. Jadi yang di sini bisa pembulatan. R kuadratnya sangat tinggi, 97,8%. Nah, ini gambaran metode press. Kalau kita analisis dari signifikansinya dari R kuadrat mungkin beda lagi. Nanti coba ya, saya bandingkan sekarang dengan ini, dengan apa namanya penghitungan Minitab yang melibatkan X1, X2 dengan X1, X2, X4. Nah, yang nilainya 85 tadi. Saya analisis berdasarkan output Minitab. Ya, tapi datanya metode apa tadi? Apa datanya ini ya? Nah, ini kalau nggak salah datanya sudah saya simpan belum ini? Kalau belum nanti tak ambilkan. Ini datanya melibatkan itu ya. Oke, saya ambilkan aja dari sini. Ya, datanya saya ambilkan dari sini. Yang data stepwise. Nah, metode semua kemungkinan. Jadi masih tetap pakai itu. Nah, yang metode press ini nih datanya. Ya. Ada Y ini. Jadi ini harus saya copy dulu. Oke, saya buat baru. Oke, saya paste dulu. Nah, kalau sudah, saya replace all dulu. Komanya ini harus saya ganti dengan titik. Ya. Nah, supaya bisa diproses menjadi numerik. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, nah, data ini yang akan saya simpan. Ya. Ini datanya Y baru X1 sampai X4. Nah, saya taruh sini aja. Nah, ini yang pertama adalah Y. Nah, nanti dia nggak mau dengan ini. Ya. Ini harus saya kontrol X. Saya taruh sini. Nah, yang ini Y-nya. Nah, datanya ini ya. Jadi kan regresinya melibatkan apa? X1, X2. Kita lihat. Y, X1, X2. Ya, gitu ya. Nah, kita lihat resultnya sudah oke. Nah, ini sudah benar ya. Nah, ini hasilnya. Ternyata R kuadratnya sudah cukup besar 96,8. Berarti kan 96,8. R kuadrat basisnya agak turun sedikit kan, selalu lebih rendah 96,2. Sekarang saya coba saya tambahkan satu variabel prediktor X4. Tadi kan X4 yang price-nya nilainya 85 tadi. Ya, sama. Ternyata R kuadratnya naik sedikit. Nah, tadi asalnya 96, sekarang menjadi ya, asalnya tadi berapa? 96,8 gitu. Nah, sudah dekat 97 kan ini.
ini hanya naik sedikit jadi 97, nah 97,3. Nah, dari R kuadrat naiknya cuma sedikit dengan menambahkan X4. Berarti dengan prinsip parsimoni sebenarnya itu gagal masukkan X4. Apalagi X4-nya tidak signifikan ini loh, ketahuan. Apalagi tidak signifikan. Ya. Kalau hanya melibatkan X1, X2 signifikan tadi. Nah, ini lihat sangat signifikan. Nah, itulah prinsip parsimoni ya, yang diterapkan pada metode PRES. Di model terbaiknya melibatkan X1 dan X2 saja. Gitu ya. Ini saya besarkan, bisa tutup aja. Ini point stepwise. Oke, sini saya tutup. Nah, sekarang saya ke data kepuasan pasien. Ya. Ini ada data kepuasan pasien. Jadi ada 23 pasien. Ya, 23 pasien ini. Ya, ini ada X1, X2, X3. Variabel prediktornya hanya 3. Ini adalah tingkat kepuasannya. Ya. Y. Nah, sekarang data ini itu saya inputkan berdasarkan pertanyaan yang ada ini. Oke, ini saya tutup aja biar nggak terlalu banyak tampilan. Nah, tutup. Nah, berdasarkan ini ya. Nah ini. Soalnya adalah ini. Soal nomor 1. Ini saya bacakan dulu. Datanya adalah data kepuasan pasien. Direktur sebuah rumah sakit ingin meneliti hubungan antara kepuasan pasien Y ya, dengan umur pasien. Jadi X1 itu umur. Dalam tahun, keparahan penyakit yang diderita itu X2. Ini berupa indeks nih. Cara apa? Penginputannya berupa indeks. Tingkat kecemasan berarti X3. Jadi ada umur, tingkat keparahan, dan tingkat kecemasan. Pengaruhnya terhadap kepuasan pasien. Secara acak diambil 23 pasien dan diperoleh data sebagai berikut. Ini penjelasannya. Kalau nilai Y, X2, dan X3 makin besar, ya, ini akan menunjukkan makin puas. Jadi kalau Y-nya itu makin besar, berarti makin puas. Nah, gitu ya. Kalau X2 tadi apa? Keparahan ya. Kalau keparahan penyakitnya itu makin besar, itu menunjukkan makin parah. Ya. Kemudian kalau X3 kecemasan. Kecemasannya makin tinggi, itu menunjukkan makin cemas. Ya kan? Makin cemas. Ini penjelasan tentang variabel. Pengelola rumah sakit menginginkan himpunan bagian terbaik dari variabel-variabel prediktor untuk meramalkan kepuasan pasien ini. Nah, gimana cara? Ya, tentunya ini harus diproses dengan metode yang kita gunakan adalah metode apa? Yang cocok. Nah, pengelola rumah sakit menginginkan himpunan bagian terbaik, jadi menyeleksi variabel prediktor kan, untuk meramalkan kepuasan pasien. Nah, ini pertanyaannya, tunjukkan himpunan bagian variabel-variabel prediktor mana yang Anda rekomendasikan sebagai yang terbaik untuk meramalkan kepuasan pasien. Untuk meramalkan kepuasan pasien. Tapi di sini sudah dikasih ancang-ancang berdasarkan masing-masing kriteria. Berarti tidak secara serempak tapi satu persatu. Jadi misalkan memilih variabel terbaik, maksudnya variabel prediktor terbaik ya, berdasarkan R kuadrat saja. Jadi apa? Koefisien determinasi. Bukan koefisien determinasi terkoreksi, gitu ya. Nah, kalau terkoreksi dikasih lambang beda sedikit ya, mungkin R kuadrat A itu adjusted, P itu banyaknya parameter yang dilibatkan dalam model. Ini hanya berdasarkan koefisien determinasi saja. Yang kedua, dianalisis berdasarkan kuadrat tengah galatnya yang memuat P parameter.
Yang ketiga, dianalisis berdasarkan nilai CP-nya saja. Nah, sertai rekomendasi Anda dengan grafik-grafik yang relevan. Jadi setelah direkomendasikan, oh ternyata yang terbaik itu melibatkan variabel X1 dan X3 misalkan aja gitu, baru kita analisis dengan melibatkan X1 dan X3 saja. Begitu maksudnya. Nah ini sudah saya siapkan jawabannya, ya. Datanya itu sudah saya simpan di Minitab ini. Ya. Ini menggunakan base subset regression. Ya. Jadi kita pilih start, regresi, pilih base subset, masukkan, responnya adalah Y, gitu. Nah gitu ya, Y. Nah prediktornya apa? Ada X1, X2, X3. Nah, oke, optionnya 4, karena variabel prediktornya 3 ya, berarti ini diganti 3. Nah, dengan fit intercept tentunya ya. Oke, nah ini hasilnya. Hasilnya ini. Nah ini sudah saya tulis ulang di sini. Ya, ini hasil Minitab-nya tadi. Ini. Ya, jadi ada 3 variabel prediktor. Jadi nanti 59,9 ini R kuadrat yang mana hanya memasukkan X1, R kuadrat adjusted-nya turun sedikit 57,9, CP-nya 4,3. Berarti P-nya harusnya berapa di sini? 2 ya. 4,3 sudah cukup dekat dengan 2. Nah, dari model yang melibatkan satu variabel prediktor, yaitu X1, X3, dan X2, yang terbaik adalah melibatkan X1. Yang melibatkan 2 variabel prediktor, kalau pakai kriteria CP ya, yang terbaik adalah X1 dan X2, 2,4. Yang menggunakan 3 variabel prediktor, CP-nya adalah 4. Ini nggak ada pilihan lagi ya. Nah, mana kira-kira kalau pakai kriteria yang diinginkan tadi? Pertama kan pakai R kuadrat. R kuadrat tentunya yang paling tinggi. Yang melibatkan satu variabel prediktor yang terbaik X1. Lihat ini, X1. 59, kalau pakai X3 hanya 36, pakai X1, X2 32, paling kecil lagi ini. Kalau melibatkan 2 variabel prediktor yang terbaik adalah X1 dan X2 ini, 66,6%. Nah, kalau ketiga variabel prediktor 67,3. Naiknya sedikit ya, dari 66,6 menjadi 67,3. Nah, ini saya tulis ulang di sini. Nah, terus saya buat ringkasannya. Nah, ini ringkasannya. Kalau menggunakan variabel X1, R kuadratnya 59,9 ini ya. Gitu. Yang saya analisis pakai R kuadrat dulu, yang kriteria pertama tadi. Berarti yang dipilih adalah X1. Kalau menggunakan 2 variabel prediktor, yang dipilih adalah X1 dan X2. Kalau 3 variabel prediktor, ya satu-satunya ini semuanya. Tapi ini jelas nggak dipilih. Kenapa? Prinsip parsimoni. Dengan menambah 1 variabel prediktor baru, yaitu X3, naiknya hanya berapa persen ini? Kecil sekali, hanya berapa ini? Nggak sampai 1%, ya kan? Ini kurang ini. Naiknya sedikit sekali. Nggak sampai 1%. Maka ini jelas ditolak. Berarti model terbaik kita adalah berdasarkan R kuadrat, itu melibatkan X1 dan X2. Sekarang berdasarkan apa tadi? KTG. Nah, kuadrat tengah galat. Ini diperoleh dari apa? Kuadrat dari S. Nah, jadi ini S-nya yang tadi, ini saya kuadratkan jadi 117, ini saya kuadratkan jadi 186, ya gitu ya. Atau KTG. KTGP tadi ya. Nah, ini yang melibatkan satu variabel prediktor yaitu X1 yang terbaik. Kalau 2 variabel prediktor, X1 dan X2 yang terbaik. Karena nilainya paling kecil di antara, ya, yang melibatkan satu variabel prediktor, gitu. Yang paling kecil adalah ini, berarti ini yang terbaik. Yang melibatkan 2 variabel prediktor, yang paling kecil adalah ini, berarti ini yang terbaik. 3 variabel prediktor hanya ada 1, berarti ini. Jadi pakai KTGP atau kuadrat tengah galat yang memuat P parameter, yang terbaik tetap X1 dan X2.
Kalau menggunakan CP, nah, lihat ini, 4,3 masih jauh dari 2. Kalau ini melibatkan 3 variabel prediktor kan, berarti parameternya, melibatkan 2 variabel prediktor, berarti parameternya di 3. 2,4 sangat dekat dengan 3. Ya kan, sangat dekat dengan 3. Berarti pilihan terbaiknya ada di X1 dan X2. Baik pakai kriteria R kuadrat, KTGP, maupun CP. Tetap menggunakan X1 dan X2. Nah, gitu ya. Nah, berarti apa? Pertanyaan sudah bisa dijawab. Ini. Ya. Seperti itu. Berdasarkan masing-masing kriteria RP kuadrat, variabel mana yang dipilih? X1 dan X2. Berdasarkan kuadrat tengah galat P, mana yang dipilih? Tetap X1 dan X2. Berdasarkan CP, yang dipilih tetap X1 dan X2. Kalau begitu, saya bisa meregresikan Y terhadap X1 dan X2, kemudian saya cek grafiknya. Nah, ini sudah saya proses dengan menggunakan Minitab, hasilnya saya tampilkan di sini. Nah, ini lihat. Dari Y pengamatan ditandai dengan warna hitam, ini grafiknya. Nah, ini hampir berimpit kalau begini nih. Nah, ini kan hampir berimpit. Nilai Y pengamatan dengan Y2K-nya hampir berimpit. Nah, ini pengamatan diduga di sini. Ini pengamatan diduga di bawahnya loh. Sedikit sekali kan. Ini hampir berimpit lagi. Nah, ini estimasinya yang warna merah ini. Di bawahnya sedikit. Nah, ini di bawahnya, di atasnya, ini di atasnya sedikit ya. Nah, begitu. Jadi kalau dilihat grafik yang warna merah ini sebenarnya cukup dekat dengan yang warna hitam. Ya. Ini menunjukkan modelnya sudah baik, ya, cukup baik. Ya. Ini dari plot Y dengan Y dugaannya cukup dekat. Ya. Sekarang kita lihat selang kepercayaannya. Plot selang kepercayaan 95% untuk pengamatan Y. Jadi yang warna hijau ini yang pengamatan Y. Ya, pengamatan Y. Selalu diapit oleh batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya ini adalah warna hitam. Ya, yang batas atasnya ini adalah yang warna merah. Nah, ya kan? Jadi kalau saya cek, ini pengamatan sesungguhnya di sini. Selangnya terletak antara sekian sampai sekian. Nah, kalau dibaca ya tinggal diproyeksikan ke kiri aja. Nilai Y pengamatan, Y pengamatan. Nah, ini batas selang bawah, batas selang atas. Ya, ini adalah Y pengamatannya. Yang kedua ini diapit oleh ini sama ini kan. Tinggal proyeksikan, begitu gambarnya. Selangnya agak lebar ya, lihat jaraknya dari sini sampai sini cukup lebar. Nah, sekarang kalau kita hitung selang kepercayaan untuk rata-rata respon atau rata-rata kepuasan pasien. Nah, gambarnya cukup bagus. Nah, ya kan? Cukup bagus. Nah, lihat ini, jaraknya tidak terlalu jauh, batas bawah dengan batas atasnya tidak terlalu jauh. Lihat ini, batas bawah, batas atas gak terlalu jauh. Ya, ini batas bawah atas, batas bawah atas. Nah, ini selang kepercayaan untuk rata-rata respon, ya. Cukup bagus, ya. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu yang B. Pertanyaan yang B. Apakah ketiga kriteria dalam butir A itu mengindikasi himpunan bagian terbaik yang sama? Jawabnya ya. Tadi saya jelaskan. Dengan kriteria R kuadrat yang terpilih X1 dan X2. Dengan kriteria KTGP juga sama X1 dan X2. CP juga sama X1 dan X2. Ya, mengindikasikan himpunan terbaik yang sama. Betul. Ya, jawabnya ya. Apakah ini selalu demikian? Nah, di mana cara jawab? Apakah selalu demikian? Seandainya datanya nanti diganti, apakah selalu seperti ini nanti? Nah, sekarang kita analisis. Kita analisis hasil ini. Perhatikan hasil outputnya tadi. Nah, ini hasil outputnya. Nah, kalau kita lihat, untuk CP yang makin besar, ini CP-nya untuk yang melibatkan satu variabel prediktor aja, X1, X2, X3. Jadi kita lihat 2, 3 baris ini.
untuk CP yang makin besar, ya kan? Ternyata nilai S kuadratnya makin mengecil. Nah, ya kan? Oh, untuk CP yang makin membesar ini ya, S kuadratnya makin apa ini? Membesar pula. Nah, membesar kan? Nah, tadi sepertinya berbanding lurus kayaknya, ya. Berbanding lurus. Ya, gitu ya. Tapi bagaimana dengan R kuadratnya? Ternyata makin mengecil. Nah, lihat, dari 59,9% turun jadi 36,3, turun lagi 32,7. Nah, sekarang kita cek lagi untuk yang melibatkan dua variabel prediktor. Ya, ini nilai CP-nya makin membesar kan? S kuadratnya juga makin membesar enggak? Makin membesar juga. Makin membesar juga. Perhatikan ini. Ya kan? Nilai R kuadratnya makin mengecil. Loh, berarti polanya sama kan? Selalu demikian. Nah, yang bisa diamati ya hanya kelompok A sama B, kan C ini tunggal, nggak bisa dicek. Urutannya nggak bisa dicek. Nah, ini menandakan apa? Bahwa kenaikan CP diiringi kenaikan KTGP, gitu, tapi diiringi pula penurunan dari R kuadrat. Nah, ternyata apa? Setiap data yang kita olah nanti selalu hasilnya seperti ini. Berarti ini kalau dianalisis ya terkait rumusnya. Jadi apakah selalu demikian? Jawabnya adalah ya. Nanti bisa kita cross check dengan data stepwise tadi. Bisa dicoba dengan data stepwise. Selalu demikian. Nah, ini contoh yang saya coba buka, ini untuk yang data stepwise kalau nggak salah ini tadi. Ya. Lihat, CP-nya meningkat, ini sudah saya sort, ya, sudah saya urut. CP-nya meningkat kan? Nah, ini kalau nggak salah yang melibatkan satu variabel prediktor, dua variabel prediktor, kalau nggak salah ini yang tiga variabel prediktor. Ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, CP-nya meningkat, ini kan? S kuadratnya juga meningkat. Nah, meningkat kan? Seiring dengan meningkatnya KTGP. Tapi R kuadratnya menurun. Nah, selalu demikian untuk data yang lain juga. Ini juga yang melibatkan dua variabel prediktor. CP-nya meningkat, KTGP-nya juga ikut meningkat. Tapi R kuadratnya menurun. Yang melibatkan apa namanya ini? Tiga variabel prediktor juga demikian. CP-nya meningkat, KTGP juga meningkat, R kuadratnya menurun. Nah, ini bisa jadikan bukti empiris, ya, bukti melalui contoh aplikasi bahwa selalu demikian. Ya. Nah, itu penjelasannya. Pertanyaan yang ketiga, apakah dalam hal metode seleksi maju, ingat ya, metode stepwise, seleksi maju, mempunyai kelebihan sebagai prosedur penyaring, artinya pemilihan variabel prediktor terbaik, dibandingkan metode semua kemungkinan. Kira-kira apa jawabnya ini? Jawabnya adalah iya. Metode seleksi maju punya kelebihan dibanding metode semua kemungkinan. Apa kelebihannya? Metode seleksi maju itu melihatnya satu persatu dan yang dilihat signifikansinya. Kalau metode semua kemungkinan sama sekali lepas dari uji signifikansi. Nah, ini kelemahannya di situ. Uji semua metode semua kemungkinan tidak melihat signifikansi. Yang penting dipilih yang apa namanya? Kriterianya ya. R kuadratnya, KTGP sama CP-nya ini aja. Tidak melihat signifikansi sama sekali. Kalau seleksi maju maupun seleksi mundur itu selalu melihat signifikansinya satu persatu. Ya, itu bedanya ya. Ini kelebihannya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Ya, kita pertemuan terakhir ini ya. Jadi nanti Anda persiapan untuk ujian akhir semesternya ya. Jangan lupa jangan melakukan kecurangan. Kalau Anda nggak jujur meskipun dapat nilai baik itu nggak berkah ya. Jadi berarti Anda melakukan apa? Kebohongan. Anda membohongi diri sendiri. Yang paling utama membohongi yang Maha Kuasa Allah. Kalau Anda nggak jujur,
Yaitu dampaknya nanti apa? Anda cari kerja biasanya jadi sulit. Oh nilainya bagus tapi nilai sulapan. Apa enggak malu ya? Ya sudah dibuat soalnya seperti itu, ya Anda sungguh-sungguh belajar. Kalau misalkan, oh saya dapat 70, ya aku itu 70. Oh saya dapat 50, aku 50. Jangan dapat 100 karena nyontek. Ya. Kerjasama buat WA grup sendiri lah. Ini enggak baik ya. Tolong itu saya ingatkan. Jadi yang penting moralnya itu yang ditekankan ya, bukan sekedar cari nilai ya. Jadi yang dipikirkan gimana cara curangnya ini supaya berhasil. Nah, jangan, itu sama aja pencuri ya. Orang nyontek sama dengan pencuri, termasuk yang memberikan contekan. Ya. Ini orang yang sebenarnya apa ya? Tanpa disadari dia itu orang yang sombong ya. Dia tidak membantu temannya dengan baik, ngajari, tapi ngasih ikannya aja. Sehingga teman-temannya ikut terbantu, tapi curang, sama-sama dosa ini ya. Dua-duanya sama-sama dosa. Oke, saya kira itu saran dari saya, tolong diperhatikan. Kerjakan dengan inisiatif sendiri, jangan nyontek. Ya. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.